Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 3 and our members are Yunika Widyaningsih, Nuha Nur Syahidah, Karisma Sukmawijaya, Adinda Aulia Katurunida, and Ninda Anissa Riswardani. Here we are going to explain our materials about English syllable structure, their constituency in syllable structure, the sonority hierarchy, maximal onset and syllable weight, language-specific phonotactics, syllabic consonants and phonotactics, syllable-based generalization, and the last morphological structure, syllable structure and resyllabification. So everyone, let's get started. Okay, the first is about constituency in syllable structure. The two main constituents within a syllable are the onset and the rhyme. The onset is defined as any and all consonants occurring before the vowel. And the rhyme may be further subdivided into the nucleus or vowel and coda. Jadi komponen utama dari sebuah syllable atau suku kata itu ada dua. Yang pertama onset, kemudian yang kedua rhyme. Nah, onset itu adalah semua konsonan yang terletak sebelum vowel. Nah, sedangkan rhyme itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nukleus, dia sebagai vowel, dan yang kedua ada koda. Koda itu adalah konsonan yang letaknya setelah vowel. Jadi susunan dari syllable itu yang pertama onset, kemudian diikuti nukleus, lalu koda. Onset dan koda ini sama-sama konsonan, hanya letaknya yang berbeda. Sedangkan nukleus itu dia sebagai vowel. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Nah, contohnya yaitu pada kata bile. Jadi, di sini bisa kita lihat ya, ada kerangka atau struktur dari syllable bile. Jadi, ini sigma sebagai lambang dari syllable, kemudian O ini onset, R-nya rhyme yang terbagi menjadi dua, yaitu ada N dan C, N sebagai nukleus dan C koda. Nah, jadi kata bile itu dia terdiri dari onset B, kemudian nukleus I, dan koda L. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau syllable itu susunannya onset atau konsonan sebelum vowel, kemudian diikuti nukleus yaitu sebagai vowel itu sendiri, lalu diikuti koda atau konsonan setelah vowel. Kemudian ini ada penjelasan dari syllable bile. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, B itu sebagai onset, kemudian I dan L itu dia rhyme. Untuk lebih spesifiknya, I dia sebagai nukleus dan L itu dia koda. Yang selanjutnya, morpheme that contain one syllable are said to be monosyllabic. Jadi morfem yang terdiri dari satu suku kata itu disebut monosilabik. Sedangkan morfem yang terdiri lebih dari satu suku kata dia disebut polisilabik. Kalau bile tadi itu masuknya contoh yang monosilabik, kemudian contoh yang polisilabik itu seperti rider, kemudian beetle, kemudian ada veranda, lalu independent. Nah, itu dia kan jumlah suku katanya lebih dari satu. Itu disebut polysyllabic. The next, a syllable which contains one or more consonants in coda position is called a closed syllable, whereas a syllable which does not contain any consonants
in coda position is referred to as an open syllable. Jadi syllable yang punya konsonan akhir atau coda itu dia disebut closed syllable. Sedangkan yang tidak punya coda itu dia disebut open syllable. Contoh untuk closed syllable itu misalnya pada kata bile tadi seperti contoh, kemudian contoh lain misalkan pin. Nah, jadi pin itu kan dia punya koda atau konsonan akhir n. Lalu contoh yang open syllable itu misalkan pada kata by. Jadi by itu dia punya onset b, kemudian dia punya nukleus a dan ih. Nah, dia tidak punya koda atau konsonan akhir, jadi disebut open syllable. Kemudian ini ada catatan tambahan mengenai syllable. Jadi sebuah syllable itu dia mungkin saja punya onset dan nukleus tetapi tidak punya koda. Contohnya pada kata si. Jadi syllable si itu dia punya onset se, kemudian nuklei atau nukleus i. Dia tidak punya koda. Nah, untuk yang kedua, sebuah syllable itu dia mungkin saja punya nukleus dan koda, tetapi tidak punya onset. Contohnya pada kata it. Jadi syllable it itu dia no onset, lalu punya nukleus ih dan koda t. Contoh yang lainnya misalkan eat atau makan, kemudian at, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, sebuah syllable itu mungkin saja dia punya nukleus, hanya punya nukleus tanpa onset dan koda. Misalnya pada kata eye atau mata, jadi syllable eye itu dia no onset dan punya nukleus eye lalu no koda. Contoh yang lainnya misalkan o kemudian I. Nah, jadi kesimpulannya sebuah syllable itu dia mungkin saja tidak punya onset dan atau koda, tetapi yang pasti sebuah syllable itu dia pasti punya nukleus. Sekian, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Okay, the next example in syllable structure. Bit has a short vowel as its nucleus and is therefore represented with a non-branching nucleus. Jadi kata bit ini dijabarkan ada jadi onset, rhyme yang dibagi lagi menjadi nukleus dan koda. Onsetnya ada b, nukleusnya i, dan kodanya t. And then next, just as onsets may be branching, so codas may branch, as in word han. Jadi teman-teman di kata han ini, di belakang huruf vokalnya ada 2 huruf konsonan. Jadi kodanya itu bercabang. Jadi onsetnya ada h, nukleusnya ada a, kodanya n dan t. And then next, onsets may contain 2 segments, as in bring, trap, clip, etc. We will refer to this as branching onset. Jadi pada kata clip ini, contohnya ya teman-teman, ada 2 huruf konsonan di depan huruf vokal. Jadi onsetnya itu bercabang. Onsetnya ada ke dan le. Dan nukleusnya ada i, lalu koda ada p. And then next example, there is word b, branching nucleus. Kata b ini jika dijabarkan onsetnya b, nukleusnya
karena huruf E-nya ada 2, jadi nukleusnya I. Karena jika dalam bahasa Inggris, 2 huruf E itu dibaca I. And then next, there is word by. Jika dijabarkan, onsetnya B, nukleusnya A dan I. Karena by, jadi nukleusnya A dan I. And next, there is word chip. As in ch and z are complex segments. Jadi kata chip ini jika dijabarkan onsetnya ada c, nukleusnya I dan kodanya p. The second material is sonority hierarchy, maximal onset, and syllable weight. Sonority hierarchy. Sequence of segments are syllabified in accordance with a sonority scale, which takes the following form: 8 low vowels, 7 high vowels, 6 approximants, 5 nasals, 4 voiced fricative, 3 voiceless fricatives, 2 voiced stop, 1 voiceless stops. From the bottom to the top of the scale, the class of segments become more sonorous or more vowel-like. Sonority is an acoustic effect. The more sonorous a sound, the more it resonates. Vowels have greater resonance than consonant, and voiced consonants have greater resonance than voiceless ones. For example, bling. The b is less sonorous than the l, which is, in turn, less sonorous than the vowel as one approaches the nucleus, so sonority increases. As one leaves the nucleus, we may note that the ng is less sonorous than the vowel, and the k less sonorous in turn than the preceding ng. Maximal onset. Another universal principle of syllabification is referred to as the principle of maximal onset. The principle of maximal onset, where the language-specific phonotactics will allow for 2 or more syllabification across a syllable boundary. It is the syllabification which maximizes the material in the following onset which is preferred. For example, there is word appraise. We must decide whether the syllabification of appraise is a praise or appraise, where the full stop indicates the syllable boundary. Pada kata appraise, kita harus memutuskan di mana titik menunjukkan batas suku kata. Apakah itu appraise atau appraise. Dalam PowerPoint ditampilkan bahwa appraise ini jika dijabarkan rhyme, ada selanjutnya ada onsets, ada bercabang menjadi 2, ada p dan r, lalu ada nukleusnya ada 2, ada e dan i, and then coda ada z. And then the next is syllable weight. Syllable weight is measured in mora. A mora is a phonological unit used to distinguish various syllable structure from one another. In English, onset has 0 mora, coda 1 mora, nucleus, if a short vowel, it has 1 mora, and if long vowel, it has 2 mora. Syllable weight types. 1. Light syllable. There is no branching within the rhyme. Light syllables have only 1 mora, short vowel, and no coda. For example, me. 2. Heavy syllable. There is a branching within the rhyme. Heavy syllables have 2 moras. For example, min.
And third, super heavy syllable. Super heavy syllables have 3 mora or more moras. For example, my. The word my has nucleus a and y. Long vowel has 2 mora. The third material is language-specific phonotactics. It will be represented by Nuhanor Shahida. Language-specific phonotactic is a language-specific that constrains on the sequence of segments which may be combined in syllable structure. In English syllables, onset, nuclei, rhymes, and codas my brains. Jadi seperti yang disebutkan di awal ya, mereka itu bisa bercabang, akan tapi gitu kita itu tidak mengatakan gitu apakah di sana cabangnya itu ada limitnya apa enggak, dan the number dari cabang-cabangnya itu mereka gak nentu gitu. Example, onset exceed binary branching as in spew and square. And some of the phonotactic constraints on rhymes in English. First, age does not occur in rhymes in English. Example, wish, write. Jadi beberapa gitu. Ada huruf H, huruf H gitu yang tidak terjadi rhymesnya atau bahasanya tidak disebut gitu ya. Kayak contohnya wish, huruf H-nya tuh gak disebut. Terus second, R does not occur in rhymes in English. Jadi selain H ada juga R. Example, farm and ka arguably have phonological form such as farm jadi farm and ka jadi ka. Jadi huruf R-nya tuh gak disebut gitu. Gak ada rhymesnya. In adult second language learning, the general shape of syllables in a language is frequently a crucial determinant. Jadi bagi kita ya, orang luar tuh contohnya Indonesia ya, punya bahasa kedua. Jadi semisal bahasa Indonesia yang fasih, yang kedua kan bahasa Inggris. Nah, gara-gara kita nggak terlalu fasih gitu ya di dalam bahasa Inggris, jadi terkadang ada mispronunciation gitu pada pengucapannya. Contohnya nih, Japanese syllable structure does not allow for branching onset. This often has the effect in native Japanese speaker mispronouncing English word with complex onset, such as screw. Jadi gara-gara bahasa Jepang itu tidak membolehkan gitu untuk branching onset. Jadi membuat gitu orang-orang Jepang yang bahasa keduanya Inggris itu mispronouncing gitu, kata-kata beberapa kata yang onsetnya itu sulit gitu. Contohnya itu screw. They will tend to insert a vowel after each of the first 3 consonant. Jadi gara-gara mereka gak bisa ngomong screw, jadi mereka tuh nambahin vowel gitu di setiap konsonannya gitu. Contohnya kata tadi nih, screw, sama orang Jepang itu dibacanya sukuru. Nah, penambahan vowels kayak tadi itu disebut dengan vowel epenthesis, and such vowel are known as epenthetic vowels. Jadi vowel yang tadi tuh dikenal juga sebagai epenthetic vowels. Pembahasan keempat, syllable consonant and phonotactics. Syllabic consonants are possibility for consonants to form the nucleus of syllable in the speech of English speaker, particularly as the rate of the speech increases. Jadi silabil konsonan itu adalah kemungkinan gitu sebuah konsonan untuk membentuk the nucleus of a syllable dari pengucapan bahasa Inggris atau yang ngomong bahasa Inggris gitu, dikarenakan alasannya meningkatnya gitu kecepatan pembicara gitu. Nah, contohnya ini ada 3 alternative pronunciation of the word battle for many speaker gitu. Jadi dari berbagai banyak speaker English gitu, pengucapan battle tuh ada 3 gitu alternatif pronunciation-nya. Ada yang ngomong battle, ada vowelsnya tuh.
terus ada yang ngomong battle tanpa vowels or bal gara-gara gak ada vowelsnya, cepet banget gitu. Nah, syllabic consonant are transcribed by means of the syllabic diacritic placed under the appropriate consonant symbol. Jadi contohnya yang tadi itu ada gitu syllabic diakritiknya apa sih gitu. Syllabic diakritik tuh jadi kayak titik gitu tuh yang di contoh bisa dilihat place under the appropriate consonant, titik yang ditaruh gitu di bawah. Kalau bisa dilihat dari pronunciation-nya itu dari kata battle itu ada tuh titik di dua pengucapan terakhir ada titik di bawah. Selanjutnya, contoh kata yang mempunyai phonological representation containing a vowel in the nucleus of each syllable. Contohnya kata kenu. Jadi kata kenu itu pengucapannya gitu, dimasukin dari setiap syllable-nya itu a vowel. Jadi kenu. Di setiap pengucapannya tuh ada vowelnya. Nah, English speaker juga frequently utter words such as canoe with a syllable nasal as in canoe. Jadi pembacaannya tuh with a syllabic nasal gitu, gak ada vowelnya. Namun ketika English speaker ini faced with non-English word such as gnu, they will tend to insert an epenthetic vowel gitu menjadi gnu. Karena mereka menghadapi with non-English word gitu ya, such a gnu, mereka tuh nambahin gitu untuk pronunciation-nya, nambahin vowel gitu, jadi gnu. Make it conform to English syllable structure, in which gnu is not a permissible English syllable. Jadi mereka tuh will tend to insert vowel gitu, menjadi gnu, karena kalau nggak insert vowel itu tidak permissible in English syllable. Nah, bahasa Inggris juga does not allow gitu for phonological syllabic consonant, but many other languages do. Contohnya ini bahasa Polynesian, yaitu bahasa Maori dan Bantu. Yang gitu, allow for phonological syllabic nasal. Contohnya kata Bantu, kata yang berasal dari Bantu ya. Contohnya kata ndola dan nkomo, which begin phonologically with a syllabic nasal. Nah, namun bagi English native speaker ya, pengucapan kata itu kan bakal susah ya. Jadi mereka itu will tend to utter such a word with an epenthetic vowel gitu. Place adjacent to the relevant nasal. Jadi buat pengucapan ndola dan nkomo, mereka itu tend to insert a vowel jadi nikomo gitu. Nah, penambahan kata itu making the phonetic sequence conform to the English phonological pattern. The next material is syllable-based generalizations. Next ada syllable-based generalizations. A syllable is considered as phonological constituent, which they are significant phonological generalizations that cannot be well expressed without appeal to syllable structure. One of the generalizations focuses on the distribution of velaris laterals or dark L in many English accents. The example of distribution between velaris or dark L and non-velaris or L yaitu lul, puddle, lily, leaf, pill, lilting, sleep, milk, and folder. A simple statement of the distribution is to say that L or dark L occurs in the rim of a syllable and L in the onset. Jadi, velaris or dark L seperti pada kata milk itu terjadi di rim dalam sebuah silabel dan ditempatkan di kode setelah vowel. Sedangkan non-velaris seperti
non-velaris atau L seperti pada kata lily itu ditempatkan di onset. Another example of the syllable-based aspect of some phonological generalization from London English yaitu roll, stroll, old, cola, loath, and tombola. The O phoneme is pronounced as O when it is followed by an L, which is in the same syllable as the O, or when followed by a tautosyllabic or L, and as O in other cases. Jadi pengucapan O itu diucapkan sebagai O ketika diikuti oleh sebuah L. Contohnya pada roll, stroll, and old. Dan tetap diucapkan sebagai O dalam kasus lain. Contohnya cola, loath, dan tombola. Jadi pengucapan O di dalam roll itu berbeda dengan pengucapan O di dalam cola. Hi, I'm Ninda, and here I will explain the last part of this presentation. Morphological structure, syllable structure, and resyllabification. Like the previous example, these words in the table come from London English. So, what is the phonological status of the diphthong in the word roller? We have said before that the O allophone appears before a tautosyllabic L. But on the other hand, the maximal onset will make us syllabify the L into the onside position of the second syllable. And because of the maximal onset, the O sound should not be appear, but if the L is indeed in that position, then we should get the OW allophone back, right? Then why we do not get the allophone? Seperti contoh yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kita akan mempelajari kata-kata dalam accent London English. Nah, sebenarnya apa sih status fonologis dari diphthong di dalam kata roller? Seperti yang udah dijelaskan juga tadi sebelumnya, bunyi au itu akan berubah dari au menjadi o karena allophonnya muncul jika bunyi tersebut ada di depan L yang tautosilabik. Lah, apa itu L yang tautosilabik? L tautosilabik adalah L yang masih ada di dalam satu silabel yang sama dengan si bunyi au tadi. Jadi bunyi au akan berubah menjadi o jika ada L di dalam silabel dia, gitu. Tapi di satu sisi bunyi roller ini berubah lagi aturannya karena aturan maksimal onset. Aturan maksimal onset ini akan memaksa kita untuk memindah L menjadi berada di posisi onset position di second syllable atau posisi paling awal di silabel kedua. Dari situ kan sudah terlihat bahwa sudah berbeda syllable gitu ya. Nah, jika benar si L-nya ini terkena aturan maksimal onset, harusnya bunyi O-nya itu kembali ke bunyi AU. Tapi kenapa kita malah mendapatkan bunyi O? Kenapa tidak dikembalikan ke bunyi AU? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini kawan-kawan. Why do we not get the allophone? The possible answer is the speaker had a straightforward phonological rule
But as the accent evolved, a phonemic split has appeared. The two vowels were in complementary distribution, but occurred in overlapping parallel distribution. The weakness of this analysis is it failed to notice an important generalization in the members of minimal pairs such as Hali and Holy. Hali with the O vowel consists of one morpheme, or morphologically simple. Meanwhile, Holy, which consists O sound, consists of more than one morpheme, or morphologically complex. Furthermore, the relevant vowel occurs before the L sound. Kenapa kita nggak dapat allophone tersebut? Nah, kemungkinan jawabannya adalah para speaker ini sudah punya aturan fonologis yang baku. Tapi karena aksen itu selalu berevolusi, terjadilah peristiwa phonemic split. Apa tuh phonemic split? Phonemic split adalah peristiwa ketika dua vowels yang tadinya bisa saling menggantikan, tapi malah sifatnya jadi sejajar, jadi berdiri masing-masing. Kekurangan dari analisis ini adalah ketidakmampuan analisis ini untuk digunakan pada kasus sederhana seperti kata holy dan holy. Nah, di sini kata holy itu morphologically simple atau sederhana secara morfologis. Nah, sedangkan kata holy itu lebih kompleks karena terdiri dari lebih dari satu morfem. Selain itu, ada permasalahan lain, yaitu kedua vowel tersebut muncul sebelum bunyi L. Seperti yang kita tahu, kasus tentang bunyi L sudah kita bahas di slide sebelumnya. In cases like holy, one method to show the phonological rules sensitivity to morphological structure is by saying that the rule applies before the suffix added, like the charts below. First, the root is howl, howl, and then the application of the ow rule, the ow sound changed into o rule before the tautosyllabic L. So it becomes whole, and then there is affixation. The affixation adds the E sound, so it becomes holy. And the last part is resyllabification. What is resyllabification? It is when the L sound is initially syllabified into coda position, but it is resyllabified into the empty onset in the suffix after affixation, according to the maximal onset principle. Dalam kasus seperti kata holy atau yang artinya berlubang, ini ada satu metode yang bisa digunakan untuk menunjukkan sensitivitas aturan fonologi ke struktur morfologis. Ini dengan cara menunjukkan bahwa aturan ini tuh berlaku sebelum suffix atau akhiran ditambahkan. Misalnya seperti 3 diagram di bawah. Itu ada root atau akar katanya adalah howl, aw. Kemudian terjadi aplikasi aturan aw tadi atau aturan tautosyllabic L kalau saya lebih suka nyebutnya. Aw menjadi o gitu, menjadi howl. Kemudian beralih lagi adanya afiksasi atau penambahan akhiran untuk menyatakan berlubang menjadi holy. Kemudian tahap terakhir terjadi resyllabifikasi atau resyllabification. Apa sih sebenarnya resyllabifikasi ini? Ini terjadi ketika L sebenarnya ada di posisi koda atau posisi akhir dalam silabel. Tapi kemudian dipindah posisinya
ke posisi onset di suffix, di akhiran. Jadi si L ini tidak jadi berada di posisi terakhir dalam silabel pertama, tapi dia ikut numpang di silabelnya si suffix, di silabelnya si akhiran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada dua teori yang dipakai dalam kasus Howley. Yang pertama tadi ada pengaplikasian aturan AU dalam rootnya, kemudian terjadi lagi penerapan maximal onset principle setelah penambahan suffix atau akhiran. The phonemic principle shows the nature of phonological organization in distinguishing between contrastive and non-contrastive distinctions. But sometimes its definition of phonological contrast is overly restrictive because it is defined without reference to the influence of morphological and syntactic factors on phonological organization. As a result, we will occasionally allow our studies to override the phonemic principle. Jadi, sebenarnya aturan fonemik itu menunjukkan cara pengelompokan fonologis untuk membedakan antara perbedaan kontras dan tidak kontras. Tapi, kadang definisi kontras dalam fonologi itu sifatnya mengekang. Kenapa mengekang? Karena tidak mempertimbangkan faktor sintaksis dan morfologis. Sebagai hasilnya, kadang-kadang kita bisa mengabaikan aturan fonemik tersebut. Mengabaikan di sini bukan berarti menganggap aturan fonemik itu salah, tapi kita punya opsi lain untuk menjawab atau menganalisis jika aturan fonemik dirasa kurang akurat untuk digunakan, seperti contoh yang sudah disampaikan di atas. Well, that's all from us. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.